Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Anda kembali menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama dengan saya Adisa Fauzia. Pemirsa, seiring dengan berakhirnya cuti bersama Lebaran 2026, suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ramai oleh pergerakan penumpang sejak pagi hari. Data sementara KAI Daob 1 Jakarta tercatat ada lebih dari 52.000 orang yang tiba dan turun di sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Selain stasiun Pasar Senen, titik utama arus penumpang pun terlihat di stasiun Gambir. Kedatangan tertinggi penumpukan diperkirakan terjadi pada periode 23 sampai dengan 29 Maret 2026 dengan volume harian berkisar dari 48.000 sampai dengan 52.000 orang. KAI Daob 1 Jakarta menyatakan kesiapan penuh dalam menghadapi arus balik Lebaran 2026. Langkah antisipatif telah disiapkan guna memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pengguna kereta api. Ya pemirsa, gelombang arus balik Lebaran tahun ini terus mencapai puncaknya. Puluhan ribu pemudik terpantau memadati sejumlah stasiun besar di Pulau Jawa, mulai dari daerah keberangkatan hingga titik kedatangan di ibu kota. Dan untuk membahasnya bagaimana kesiapan dari KAI dalam menghadapi lonjakan masif ini, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Ibu Ada Purba selaku Vice President Public Relations Kereta Api Indonesia. Bu Ada, selamat sore. Selamat sore. Baik, Bu Ada, kita langsung saja update terutama adalah terkait dengan arus balik. Ini kalau kita lihat lonjakan penumpang pada puncak arus balik Lebaran tahun ini terlihat sepertinya sangat signifikan, terutama di sejumlah stasiun-stasiun besar yang kemudian dipadati oleh pemudik dalam waktu yang bersamaan begitu ya. Tapi kondisi ini tentu juga menjadi ujian begitu ya bagi kesiapan operasional PT KAI sendiri. Nah, dengan lonjakan penumpang ini Bu Ada yang sangat masif juga di stasiun-stasiun besar juga begitu, langkah konkret sebetulnya yang memang sudah dilakukan oleh KAI untuk mengatur agar alur penumpang ini tidak terjadi penumpukan khususnya di area tunggu kemudian juga di peron pada jam-jam puncaknya, seperti apa Bu Ada? Ya, jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun memang kita selalu mendapatkan volume penumpang yang berbeda ya. Khusus tahun ini dengan tahun sebelumnya kita memprediksi memang di angka 5 sampai 8% kenaikannya dari tahun sebelumnya. Dan kita juga kemarin melihat bahwa adanya kebijakan work from anywhere, kemudian ada libur sekolah dan yang lainnya. Ini dari 62 perjalanan kereta tambahan yang kita siapkan ini menjadi 63. Jadi ada tambahan ketika kemarin masih tingginya permintaan ketika arus mudik. Nah, kita melihat juga bahwa pada saat ini kita ada rekor baru dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau akupansi kita sebelumnya itu sekitar 120 sampai 130%, di mana stasiun-stasiun antara ini juga dimanfaatkan oleh pemudik ataupun yang menikmati liburan itu bisa ya meningkatkan akupansi kami dari 100 menjadi 120, 130. Bahkan kemarin tanggal 21, 22 dan 23 ini adalah justru kereta api sangat tinggi akupansinya. Kami melayani lebih dari 200.000 penumpang dalam satu hari, gitu ya. Bahkan kemarin hampir 300.000. Dan pada tanggal 23 Maret kemarin kita melayani lebih dari 300.000. Nah, di sini kan sudah mau berakhir nih untuk cuti bersama ya, tanggal 25. Tapi kita melihat juga dan kita menanyakan kepada pelanggan kami, masih ada kebijakan-kebijakan work from anywhere, sehingga sampai hari Minggu, dalam minggu ini gitu ya, itu sampai tanggal 29 akupansi kami masih sangat tinggi, di mana kita lihat di sini ada liburan sekolah dan juga mungkin ada memperpanjang cuti ataupun adanya kebijakan work from anywhere. Jadi hal-hal yang kami lakukan di stasiun kita pasti ya, tadi ada kereta tambahan, petugas tambahan, kemudian juga layanan-layanan di stasiun, di mana kami juga membuat jadwal kereta-kereta ini sesuai dengan kapasitas stasiun kami, sehingga antisipasi terhadap kepadatan di stasiun-stasiun kami ini sudah bisa kami atasi baik kemarin sebelum Lebaran dengan pemudik, dan juga ini arus baliknya, ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan.
Oke. Nah, kalau begitu catatannya tadi seperti yang Ibu Ane sampaikan begitu ya, sempat bahkan melayani sampai dengan 300.000 penumpang. Dari 300.000 penumpang ini sebetulnya pada arus mudik saja ya Bu Ane. Nah, di arus mudik itu sendiri sebetulnya apakah kemudian juga terasakah oleh pihak PT KAI begitu ada kendala tertentu atau tantangan tertentu dalam menghadapi lonjakan penumpang ini terutama dalam 300.000 pemudik. Nah, sehingga memang bisa mempengaruhi terhadap kebijakan selanjutnya yang akan diterapkan pada periode arus baliknya Bu Ane. Ya, persiapan angkutan Lebaran 2026 ini tidak disiapkan hanya dalam hitungan hari, tetapi kita sudah siapkan jauh-jauh hari. 6 bulan lebih kita mempersiapkan ini dengan prediksi memang kita akan bisa meningkatkan kapasitas angkut sekitar 5-8%. Ini kan pengalinya jutaan gitu ya. Baik di dalam kota dan juga antar kota, kereta jarak jauh ini sudah kita siapkan. Yang pertama yang kami siapkan waktu pemesanan tiket H-45 dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin ada beberapa kendala, ini sudah kita atasi gitu ya dengan menambah kapasitas dari infrastruktur pemesanan tiket kami. Yang kedua, untuk safety ini juga akan kita siapkan area-area yang terpengaruh dengan adanya cuaca ekstrim, ini sudah kita siapkan penaikan rel, mengganti rel, melakukan penguatan prasarana. Bahkan selama angkutan Lebaran ini lebih dari 3.000 petugas tambahan. Yang pertama itu ditempatkan pada area-area yang kita mitigasi memang ada terdampak terhadap cuaca ekstrim, sehingga alat prasarana, sarana dan SDM-nya sudah kita siapkan. Kalau ada kendala, ini kita bisa percepat penanganannya. Kemudian yang terpenting pada saat ini lebih dari 1.000 di antara 3.000 tadi, itu kami tempatkan di area-area perlintasan yang tidak ada pintunya. Jadi sebenarnya ini adalah inisiatif kami karena ini rekor pencapaian penambahan frekuensi perjalanan per hari kami ini sangat tinggi dengan adanya penambahan 63 perjalanan kereta. Ini area rel kami harus steril dan harus diutamakan terkait dengan keselamatan. Ini kami sebar lebih dari 1.000 petugas di area-area perlintasan. Dan kita tahu ya, kalau ada kendala satu saja, itu akan berpengaruh domino terhadap perjalanan kereta yang lain. Nah, dengan adanya inisiatif menjaga 1.000 sampai pada saat ini, kami bisa melayani pelanggan kami dengan baik. Dan juga kami berharap ini terus, nanti kita sampai tanggal 1 April, baru kita tutup posko ini, kita bisa melayani dengan frekuensi yang cukup tinggi dengan gangguan perjalanan yang sangat minim. Dan sebelum perjalanan ini juga kita ada yang namanya inspeksi, kereta inspeksi, kemudian juga ada ram cek. Itu stasiun, sarana, dan prasarana kami dicek. Kami kerjasama dengan KNKP, kerjasama juga dengan DJKA, supaya memastikan angkutan Lebaran ini berjalan dengan baik. Dan dalam evaluasi setiap hari, kami juga aktif berkoordinasi dengan BMKG, karena memang upaya-upaya yang dilakukan untuk cuaca ekstrim ini harus sejalan dengan prediksi yang disampaikan oleh BMKG. Jadi kalau disampaikan persiapannya, ini kami siapkan lebih dari 6 bulan, dan akhirnya kita juga bisa memantau, bahkan sampai pada saat ini kita nggak libur ya. Dengan adanya Lebaran ini, semua kami harus standby, termasuk saya ada di Surabaya saat ini, bersama dengan petugas-petugas dari kantor pusat memastikan apa, ini kan arus balik, jadi kami ada di timur dan tengah, ketika mudiknya kami ada di Jakarta dan Bandung. Nah, sampai pada saat ini pantauan saya secara pribadi juga ini sangat baik di stasiun, dan memang sangat tinggi sekali, baik di dalam antar kotanya, jarak jauhnya, dan juga mudik lokal dengan kereta-kereta lokal ini cukup tinggi. Jadi prediksi kami pada hari ini kami bisa melayani juga lebih dari 120% untuk akupansinya. Saat ini tiket yang terjual khusus tanggal 24 tadi pagi saya cek itu sudah di angka 200, hampir 270.000. Artinya masih tinggi sekali minat masyarakat untuk menggunakan kereta api. Oke, ini kalau di media sosial kan yang lagi viralnya adalah Panglima Tempur, tapi sepertinya saat ini pemirsa ini Bu Ane lagi jadi Panglima Mudik ya Bu Ane. Nah, Bu Ane ini kan PT KAI juga tentunya sudah menyiapkan, iya, sudah menyiapkan berbagai langkah antisipatif begitu yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Ane, cukup kompleks sekali begitu ya. Tapi kalau kita melihat begitu ya dari adanya sebagian masyarakat yang kemudian memilih ini untuk menunda kepulangan demi kemudian
kemudian menghindari kemacetan ataupun kemudian juga memanfaatkan kebijakan work from home yang memang sudah diintervensi begitu ya oleh pemerintah agar kemudian tidak kepadatan memang bertumpuk pada satu waktu saja. Nah, untuk KAI sendiri memetakan tren arus balik ini untuk beberapa hari ke depannya akan seperti apa? Apakah ada penyesuaian juga kah layanan atau mungkin juga promo-promo khusus kah bagi mereka yang memang pulang di luar dari periode puncaknya, Bu Ade? Iya, jadi tadi ya kereta jarak jauh yang kita siapkan lebih dari 3,6 seat ya, itu 1,2 juta diberikan diskon khusus oleh pemerintah sebanyak 30%. Ini juga mendukung mobilisasi masyarakat penggerak ekonomi di daerah-daerah tujuan gitu ya. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan tadi, selain dari kereta-kereta yang memang reguler diberikan subsidi oleh pemerintah, ini ditambah 1,2 juta seat untuk ekonomi komersil dengan diskon khusus dari pemerintah 30%. KAI memiliki inisiatif juga untuk memberikan tarif yang lebih terjangkau dengan kita kemarin menjalankan kereta kerakyatan ya, yang harganya juga sangat terjangkau walaupun tidak disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini kan kolaborasi yang sebenarnya sama-sama meningkatkan mobilisasi karena ini akan berpengaruh kepada ekonomi di masa angkutan Lebaran. Berbeda dengan tahun sebelumnya gitu ya, dengan adanya kebijakan-kebijakan dan juga mungkin ada beberapa alternatif dengan transportasi lain, tapi sampai saat ini penumpang kami itu sangat tinggi sekali. Dan kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu gitu ya, memang puncak Lebaran itu sekitar 2-3 hari. Kalau kita lihat tahun ini dengan intervensi adanya work from anywhere dan yang lain, ini dari H-7 nah ya, sampai nanti H+7 ini hampir rata. Jadi memanfaatkan, tidak memaksakan diri untuk kembali di H-2 atau H-1 gitu ya, kembali di H+2-nya gitu. Itu kan biasanya ya. Ini tahun ini sudah berubah sehingga 7 hari lebih awal dari Lebaran, pengguna kami juga bisa menikmati itu, dan sampai hari Minggu tadi saya sampaikan akupansi kami masih di atas 80%, dan kami memprediksi bahwa ini akan naik terus di angka 100% sehingga kepada masyarakat yang ingin merencanakan perjalanan kembali ke misalkan ke barat ataupun ke timur bisa secara real time melakukan pengecekan tiket gitu ya, melalui akses baik KAI dan layanan kami 24 jam di 121 supaya bisa merencanakan perjalanannya untuk kembali gitu ya, ataupun mau merencanakan menikmati liburan Lebaran ini. Ya, itu tentu yang penting juga. Nah, yang tidak kalah penting juga yang kemudian banyak disoroti oleh masyarakat ini, Bu Ane, terkait dengan barang bawaan yang kemudian dibatasi begitu ya untuk menggunakan moda transportasi kereta api. Nah, tapi sejauh ini pada masa arus mudiknya sendiri pada saat diterapkan di tahun ini begitu ya untuk pertama kalinya, adakah tantangan tersendiri yang memang dihadapi oleh KAI begitu ya, kemudian melihat mungkin berbagai respon dari masyarakat, kemudian juga sulitnya untuk kemudian bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu seperti apa begitu ya yang dihadapi oleh pihak KAI, dan sehingga perlu dilakukan juga penyesuaian yang cukup adaptif pada masa arus baliknya, Bu Ade? Ya, sebagai operator transportasi, yang pertama yang kita harus pikirkan itu terkait dengan safety. Kemudian terkait dengan keamanan dan terkait dengan layanan. 3 ini adalah faktor kami kasih regulasi gitu. Kalau barang kita semuanya lebih dari hal yang ditentukan gitu ya, ini pasti akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan kita juga gitu ya, karena kan akan disesuaikan dengan bagasi yang ada di atas gitu ya, kemudian yang ada di bawah yang kita manfaatkan sehingga kita ukuran dan beratnya juga kita atur. Tetapi kita juga dengan petugas kami, dengan anak usaha kami ada KAI Logistik gitu ya, kalau misalkan memang barang bawaan lebih dari aturan yang disampaikan, kita juga bisa menawarkan untuk mereka bisa menggunakan logistiknya kita. Itu tidak berbicara terkait dengan komersil sebenarnya, tetapi kita melihat padatnya kereta api pada saat peak hour seperti ini, keselamatan harus kita utamakan. Misalkan dari ukuran bagasinya ini kan memang diatur ya. Pasti dengan kereta, pesawat, dan semuanya pasti mengatur tentang bagasi ini. Tetapi melalui semua channel kami, kita sudah sosialisasikan, dan sampai saat ini di stasiun pun customer service mobile akan melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan tersebut, dan tidak ada penolakan dari masyarakat gitu kan, tetap adalah kerjasama yang sangat baik saya kira, dan untuk tadi ya masalah keselamatan, masalah pelayanan dan keamanan bersama tidak hanya di stasiun,
tapi kita juga melakukan sosialisasi di atas kereta. Oke, jadi penegasannya kalau untuk barang bawaan ini artinya memang hanya diberlakukan pada saat arus mudik saja kah, Bu Ane? Jadi pada saat normal nanti memang tidak akan diberlakukan kembali ya, Bu Ane? Tidak, ini berlaku untuk berlaku untuk semua layanan baik di jam-jam sibuk ataupun yang tidak gitu. Jadi ini kan karena banyak penumpang yang baru pertama kali gitu ya. Ini perlu edukasi yang lebih gitu ya. Apalagi dengan padatnya di atas kereta ini pasti kami akan lebih ketat gitu ya untuk melakukan pengawasan karena itu tadi kita harus melihat faktor 3 safety, kemudian keamanan dan juga pelayanan. Kita juga harus menjaga kenyamanan orang sekitar kita gitu. Nah, dan yang paling penting juga ya selain barang bawaan, anak harus dalam kontrol kita. Dengan adanya ramai di stasiun dan yang lain, kami juga mengingatkan, khususnya untuk kereta lokal KRL kemarin ada beberapa anak yang tertinggal di stasiun. Terjadi. Ini juga harus diperhatikan, tidak hanya barang bawaan, tapi anak kita juga harus dalam kontrol kita supaya perjalanannya lebih nyaman. Ya, selain selain buah tangan, tapi buah hati juga harus diperhatikan sebetulnya. Nah, yang tidak kalah menarik untuk kita perhatikan adalah terkait dengan layanan untuk penumpang disabilitas dan lansia. Tentu kita mengharapkan bahwa KAI menjadi salah satu moda transportasi yang sangat ramah untuk disabilitas dan juga lansia. Nah, untuk layanan sendiri pada saat periode mudik dan juga arus balik khususnya begitu ya, ini seperti apa, Bu Ane? Ya, khusus ibu hamil, anak kecil, tadi ya disabilitas dan lansia ini juga menjadi prioritas kami. Just info juga untuk lansia juga kita dapat diskon loh. Ini khusus diskon ya untuk lansia. Jadi cukup daftar saja, nanti beli tiket langsung dapat diskon. Itu bentuk dari apresiasi dan perhatian. Tiketnya saja sudah diskon, apalagi layanan gitu ya. Jadi ini baik di stasiun dan di atas kereta tadi ada yang namanya SPM, artinya standar minimum pelayanan. Salah satunya harus ramah disabilitas. Ini tidak hanya dalam angkutan lebaran saja, tetapi kami harus memenuhi standar pelayanan minimum itu di dalam pelayanan kami setiap saat. Stasiun kami juga stasiun besar dan ini bertahap. Ini toiletnya juga sudah ada toilet khusus disabilitas ya. Ini adalah dengan meningkatnya juga volume penumpang kami, volume pelanggan yang memang berkebutuhan khusus ini juga kita naikkan. Dan juga ada pos kesehatan di stasiun-stasiun ini juga menjadi hal yang kita siapkan supaya siapapun yang masuk stasiun itu dapat layanan gitu ya. Pos-pos kesehatan juga kita siapkan dan juga petugas-petugas untuk pelayanan disabilitas, kursi roda dan yang lain jika dibutuhkan juga kita siapkan. Baik, aspek-aspek terkait dengan untuk kemudian keramahan terhadap disabilitas, lansia dan juga anak-anak tentunya ini tidak luput dari perhatian pihak KAI. Tentu kita akan memantau dan juga mengawal terus jalannya arus balik pada mudik 2026. Kita harapkan arus balik kali ini untuk masyarakat Indonesia lancar, aman dan selamat didukung oleh PT KAI Indonesia. Terima kasih atas update yang sudah disampaikan, Bu Ane. Salam sehat selalu, selamat sore. Selamat sore. Lantas pemirsa, seperti